Ombak berdegur di tepi lautan. Burung camar menari riang. Tibalah saat yang kita nantikan. Talk show dimulai, mari dengarkan dengan senang. Hadirin yang kami hormati, acara talk show ini merupakan bagian dari pelatihan pembelajaran mendalam yang bertujuan memperkuat pemahaman, refleksi, serta kolaborasi antar pendidik dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui talk show ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pengalaman, gagasan, dan praktik baik dari peserta pelatihan yang telah mengimplementasikan pembelajaran mendalam di satuan pendidikan. Baiklah, kita mulai sesi yang pertama dengan tema dengan prinsip dan pengalaman pembelajaran mendalam kita ciptakan generasi emas. Yang akan moderatornya adalah Ibu Ade Suci Rahmadani SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Beliau ini adalah guru informatika di UPT SMP Negeri 3 Tambang. Tepuk tangan untuk Ibu Ade. Dengan peserta yang akan ikut talk show di sesi pertama, yaitu yang pertama Bapak Dodi Saputra SPD dari UPT SMP Negeri 3 Tambang. Kepada Bapak dipersilakan mengambil tempat. Yang kedua Bapak Dwi Nugroho SPD dari UPT SMP Negeri 3 Rumbio Jaya. Yang ketiga Bapak Rivaldi Ardi SPD dari UPT SMP Negeri 3 Rumbio Jaya. Dan yang terakhir adalah yang tercantik di antara mereka bertiga, Ibu Azlin Widwas Anum ST dari UPT SMP Negeri 4 Tambang. Kepada Ibu kami kepada moderator waktu dan tempat kami persilakan. Baik, karena tadi MC udah pantun, saya boleh izin pantun juga Bapak Ibu? Oke, dan tuh cakepnya. Jangan lupa tambah sayuran. Salam hormat saya hanturkan kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Ade Suci Ramadhani dari UPT SMP Negeri 3 Tambang. Ada Bapak Suhemi sebagai kepala sekolah saya. Saya benar guru informatika dan juga guru muda baru 2024. Jadi mohon maaf nanti kalau terkesan ada kesalahan dalam membawakan kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebenarnya jujur saya sebagai guru muda pun sering bertanya sebenarnya apa sih makna belajar itu bagi seorang guru. Nah, apakah sekedar hanya memberikan pembelajaran atau sebenarnya kita itu juga perlu mengulik hal-hal yang lebih dalam dari sebuah pengalaman. Namun saya yakin setelah kegiatan kita pada pagi hari ini, saya tidak perlu ragu lagi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena pada hari ini kita akan menggali lebih dalam dari sisi narasumber tentunya yang hebat pada pagi hari ini mengenai bahwa pembelajaran itu tidak hanya tentang memberi materi, tetapi perlu adanya pengalaman, menumbuhkan yang namanya berpikir kritis, kreatif untuk
murid-murid kita sehingga nanti mereka dapat terlaksananya pembelajaran bermakna. Makanya selamat datang Bapak Ibu di kegiatan Talkshow Pembelajaran Mendalam bagi guru tahun 2025. Oke, pada sesi pertama ini kami punya tema, tadi sudah disebutkan MC, yaitu dengan, saya contohkan sedikit, dengan prinsip dan pengalaman pembelajaran mendalam kita ciptakan generasi emas. Baik Bapak Ibu narasumber hebat, mungkin tadi sudah diperkenalkan ya. Sebelum saya kasih kita bincang-bincang santai nih, sebelum kita masuk ke tema yang lebih dalam, mungkin saya ingin bertanya hal yang dasar dulu. Menurut Bapak Ibu guru hebat, kira-kira apa sih makna generasi emas tadi? Karena kita perlu mendefinisikan ya Bapak Ibu. Kalau pembelajaran mendalam udah hafal pasti ya semuanya karena udah 3 bulan. Tapi saya pengen sedikit bertanya gimana nih, apa makna generasi emas bagi mungkin Ibu Hanum dulu, karena narasumber cewek kita satu-satunya ya. Baik Bu Hanum, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya makna dari generasi emas ini adalah menjadikan generasi masa depan bangsa yang cerdas, kreatif, kemudian berkarakter, serta siap dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di masa depan. Jadi generasi emas ini bukan generasi yang hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kemudian kemampuan yang bernalar, kemampuan yang kritis, serta kemampuan keterampilan 21. Jadi di sini untuk tercapainya generasi emas ini kita perlu menumbuhkannya dengan pembelajaran mendalam untuk menghasilkan, untuk meletakkan kemampuan dalam melaksanakan, menumbuhkan seorang generasi emas. Jadi itu saja. Oke, terima kasih. Jadi kita garis bawahi ya, banyak kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh murid kita ya. Oke, makasih Bu Hanum. Mungkin ada tambahan dari Pak Dwi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya tadi rasan-rasan di belakang terkesan seperti ujian skripsi. Kaku. Nah, kalau momennya atau isinya, substansinya kayak Ibu tadi, itu generasi yang seperti itulah yang dikehendaki. Kalau menurut saya hanya periodisasinya saja. Kalau misalkan kayak ulang tahun perak, ulang tahun perkawinan emas dan perak itu, jadi dihubungkan dengan periodisasinya. Kalau nanti usia kemerdekaan kita kan 100 tahun tuh di Bapak Ibu, jadi itulah momen itu yang mungkin nanti target waktunya itu sampai ke situ dengan membentuk karakter-karakter siswa yang disebutkan oleh substansinya sudah disebutkan itu. Mungkin ada tambahan dari narasumber atau Oke, baik, terima kasih Pak Di. Mungkin kita beri tepuk tangan dulu untuk pertanyaan mendasar kita pada hari ini, bahwa memang benar generasi emas ini kita tanamkan berbagai karakter yang memang harus dimiliki oleh murid kita. Mungkin saya masuk ke Pak ya, izin ke pertanyaan berikutnya tentang bagaimana sih hubungan antara pembelajaran mendalam yang telah kita pelajari tentang generasi emas itu sendiri. Nah, mungkin Pak Rivaldi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ade. Terkait hubungan pembelajaran mendalam terhadap generasi emas. Jadi di dalam pembelajaran mendalam itu ada 3 prinsip pembelajaran. Yang pertama ada berkesadaran, yang kedua bermakna, yang ketiga menggembirakan. Nah, di sini berkesadaran yaitu kita sebagai guru mengajak siswa secara utuh hadir atau sadar dalam melaksanakan proses belajar. Berkesadaran ini mencakup apa yang dimiliki oleh siswa, apa yang belum dimiliki, dan apa yang sudah dicapai oleh murid tersebut. Nah, yang kedua ada bermakna. Nah, bermakna di sini maksudnya menghubungkan dengan
kehidupan nyata atau pengetahuan siswa yang sudah dimiliki. Yang ketiga ada menggembirakan. Di sini guru harus menciptakan pembelajaran yang positif, menyenangkan, dan bisa menjadi pengalaman yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menciptakan prinsip belajar ini, tadi ada 3 ya, sehingga nanti siswa itu tidak hanya cerdas, tetapi juga nanti berkarakter, mampu beradaptasi. Nah, inilah contoh dari generasi emas yang tadi disampaikan oleh Bu Hanum. Terima kasih. Terima kasih kali-kali. Berarti harapannya dengan 3 prinsip yang sudah kita jalani tadi mampu menciptakan generasi emas ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Dodi, dipersilakan Pak. Baiklah, cuma menambahkan tadi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Rifali tadi cukup bagus. Nah, cuma di sini kita lihat generasi sekarang ya, karena kita hidup di zaman sekarang, kita berangan-angan untuk tahun 2045 menjadi ada generasi penerus kita. Sekarang ini kita lihat siswa-siswa kita, dia belajar di dalam kelas. Kebermaknaan tadi ya, dia belajar di dalam kelas. Apakah dia mampu menerapkannya di luar kelas atau di lingkungannya? Sebagai salah satu contoh yang sering kita lihat, kita belajar tentang kebersihan, atau kita belajar hemat energi di IPA, ya. Hemat energi di IPA apabila lampu ruangan ini hidup, ketika pulang sekolah ada tak? Salah satu dari murid kita itu berkesadaran atau mematikan. Jadi itulah salah satu aplikasi langsung dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jadi pembelajaran mendalam ini bagaimana siswa-siswa kita itu mendapatkan pengalaman, dan pengalaman belajarnya itu bisa diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja tambahan ini. Oke, baik Bapak. Mungkin kita kenal dengan sangat tantangan, memang benar. Generasi Gen Z ini kebanyakan mereka tidak akan mengerjakan sesuatu tanpa kita perintah. Nah, mungkin itu ya tadi kata Pak Dodi, bagaimana pembelajaran mendalam bisa kita terapkan ke Gen Z tanpa perintah, mereka sadar akan melakukan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, tadi udah disampaikan dari Pak Rifaldi tentang prinsip-prinsip tadi dari pembelajaran mendalam. Mungkin dari Bu Hanum boleh ditambahkan Ibu ya. Nah, dari bagaimana Ibu secara spesifiknya prinsip-prinsip pembelajaran mendalam itu langsung kita kaitkan dengan menumbuhkan potensi. Nah, dari murid ini sehingga dia memang bisa capai nih menjadi generasi emas yang Ibu sampaikan di awal tadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh tadi bahwa prinsip pembelajaran kita itu ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, serta menggembirakan. Jadi di dalam pembelajaran kita, di dalam pembelajaran mendalam ini semuanya harus ada nanti di dalam pembelajaran kita. Jadi penerapan prinsip pembelajaran mendalam atau design ini sangat-sangat perlu dan dalam membentuk generasi emas kita ini, yaitu yang saya bilang tadi bahwa generasi yang bukan hanya cerdas secara akademik, tapi dia juga harus mempunyai karakter yang kuat dan pengalaman. Kalau saya kaitkan dengan materi kita ya Pak Dodi, matematika, contohnya kayak Bu Ade. Kalau kita belajar salah satunya materi bangun ruang, kita kasih contoh. Saya ambillah contoh bangun ruang, kita mencari luas permukaan kubus dan balok. Itu kan ada rumus. Ada rumus yang harus dianak hafal, bagaimana mencari sebuah luas permukaan kubus, gimana mencari luas permukaan dari balok. Tapi dalam pembelajaran mendalam untuk menumbuhkan potensi generasi emas tadi yang kita tahu artinya harus kreatif, kemudian harus cerdas, harus punya karakternya masing-masing. Jadi anak ini kita benar yang kata tadi harus dikaitkan dalam konteks kehidupan nyatanya dulu. Jadi kita bawa dia dalam kehidupan nyatanya. Contoh, sebelum masuk bangun ruang, saya suruh bawa dulu mereka kotak yang ada di rumah seperti Pepsodent, kemudian kotak kardus air minum, tapi dibuka dulu. Setelah dibuka ketemulah jaring-jaring. Jaring-jaring tadi itulah nanti anak itu diukur
Setelah itu nanti mereka bisa bentuk kembali sebuah bentuk yang dari awal tadi. Jadi itu tahap pertama, kita kaitkan dia, kita suruh dia cari dulu di sekeliling mereka benda yang bisa mereka dapatkan. Kemudian setelah sampai di dalam kelas, setelah mereka tahu bagaimana untuk mendapatkan luas permukaan tadi, kita membuat dia lebih berkreatif tadi untuk dia bisa menemukan. Jadi kita sebagai guru sekarang hanya sebagai fasilitator saja Bapak Ibu ya, tapi tidak kita cuma mendampingi bagaimana dia bisa menemukan sendiri rumus. Oh iya, rumus dari luas permukaan kubus 6S pangkat 2. Rumus luas permukaan ini balok adalah 2 kali PL kali 2 kali LT kali 2 kali PT. Jadi itu kan ribet menghafalnya. Jadi kita pakai konsep. Konsep itu bagaimana Bapak Ibu? Kita suruh mereka menggunting, membuat sebuah balon ruang. Sebelum membuat balon ruang, kita kembalikan seperti dia membuka kardus atau kotak peksoden tadi, sebuah jaring-jaring. Buat jaring-jaring, nanti mereka bentuk dari itu ada berapa jaring-jaring untuk kubus itu ada 6, berarti ada 6. Ada berapa sisi? Ada sisinya ada 6, oh berarti 6S pangkat 2. Setelah itu dibentuklah sebuah kubus, dicari. Cari dapat hasilnya sesuai dengan panjang mereka buat tadi. Begitu juga dengan balok. Jadi di sini kita kesimpulan bahwa anak tidak hanya sekedar matematika itu hanya menghafal rumus, tapi mereka langsung memahami sebuah konsep dari luas permukaan kubus dan balok. Jadi nanti Bapak Ibu boleh, ini adalah satu RPM saya yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Ada contoh nanti di luar di pameran itu ada balok yang dibuat anak yang sangat kreatif. Jadi di sana mereka, oh ini rupanya. Setelah dibentuk mencari, oh ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Jadi tanpa kita memberikan tahu dari rumus tadi, anak-anak sudah bisa memberikan konsep. Jadi perlu kita dalam pembelajaran kita kaitkan secara kontekstual untuk dalam kehidupan sehari-hari, serta kita juga masukkan pembelajaran kita itu bermakna. Yang istilah dijelaskan berkesadaran, dan kemudian yang terakhir adalah sangat menyenangkan. Ya itu aja. Oke, terima kasih Bu Atom. Berarti lebih kepada pola pikirnya Bu ya, jangan hasil saja tapi bagaimana dari awal sampai akhir. Nah kalau tadi Bu Hanu udah jelaskan secara matematikanya, mungkin kita ke Pak Dwi, karena Pak Dwi kan IPS kan ya. Nah bagaimana kaitannya materi IPS tadi Bapak agar terciptanya tadi generasi emas Pak? Silakan Pak. Kalau IPS mungkin lebih mudah cari contohnya. Seperti mungkin fenomena seperti yang sekarang itu kayak pasar abang ya, sentra di Jakarta itu pasar tradisionalnya atau pasar nyatanya itu kalah dengan pasar modern. Atau yang lebih di sekitar Pekanbaru itu pasar bawah mungkin ya. Kalau ruko-ruko yang ada dia mau bersaing masuk dengan pasar digital, mungkin dia lebih bisa bersaing ya dengan desakan dari marketplace atau pasar-pasar. Nah itu jadi problem. Kemudian ternyata kita terapkan, kita masuk dulu ke siswa, kita jadikan problem, kita jadikan permasalahan ke siswa. Ada apa gitu kan? Ternyata untuk kemampuan market digital atau dengan kata lain siswanya sendiri, guru mungkin kalah. Dia lebih tahu tentang mungkin ya marketplace, afiliasi dan lain sebagainya, dan lebih paham. Guru malah tidak tahu gitu. Kemudian itu yang kemudian siswa diarahkan untuk lebih mengenal itu. Atau dengan kata lain, kalau ini ya agak-agak ke yang lebih ini lagi ke kurikulum sendiri. Sebenarnya antara kurikulum Merdeka, KTSP dan lain sebagainya itu sama sebenarnya dengan makna-makna yang cuman perbedaannya hanya pendekatan saja. Jadi katanya kurikulum deep learning ini bukan kurikulum, atau dengan kata lain dia sebenarnya bukan kurikulum, hanya pendekatan saja. Pendekatan selama ini mungkin
di awalnya permasalahan mengapa Menteri Pendidikan menerapkan kurikulum deep learning, bukan kurikulum, pendekatan deep learning ini dilihat dari nilai PISA indeks untuk numeratif dan daya baca siswa itu ternyata rendah. Ya, kalau kita terapkan lagi, nah di situ jadi deep learning langsung kepada problemnya kita terapkan di siswa, bukan kepada konsep-konsep yang nanti mungkin di refleksinya baru kita menemukan yang kognitifnya kita terapkan dalam bentuk refleksi. Ya, Oke, jadi dari dua narasumber ini dapat saya simpulkan sebenarnya pembelajaran mendalam ini tugasnya memang menciptakan pola pikir ya di generasi muda, ya benar ya Bapak Ibu ya, biar mereka memang di kemudian hari sebagai generasi penerus mampu nih langsung menyelesaikan masalah tanpa harus tahu dulu, oh ini pakai rumus apa, ini rumusnya yang mana, tapi mereka tahu kalau kita lihat masalah secara nyata, mereka langsung bisa mengimplementasikan tentang pengalaman-pengalaman mereka punya. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu karena kita udah berjalan 15 menit ya Bapak Ibu ya. Oke, saya langsung masuk. Kalau tadi kita udah jelaskan ya Bapak Ibu secara materinya. Nah mungkin saya ingin lebih mengulik tentang peran kita sebagai seorang guru. Tadi kan Bu Hanim udah bilang bahwa kita hanyalah sebagai fasilitator. Tapi sebenarnya kita sedikit bingung membedakan fasilitator yang sebenarnya di dalam pembelajaran mendalam ini seperti apa gitu kan ya. Nah mungkin Pak Dodi, boleh Pak Dodi gimana peran guru dalam mengarahkan pembelajaran mendalam tadi biar murid-murid kita memang memiliki tadi kemampuan yang harus dimiliki oleh generasi emas. Silakan Pak. Terima kasih. Terkait dengan peran seorang guru di dalam kegiatan pembelajaran learning ini, setidaknya ada 3 Bu ya yang harus saya. Yang pertama itu sebagai fasilitator tadi Bu ya, sebagai fasilitator. Yang kedua sebagai motivator. Yang terakhir inspirasi. Bagaimana seorang guru itu masuk ke kelas, sebelum masuk aja siswa itu sudah kangen sama dia. Ya. Jangan sampai kita masuk ke kelas siswa lari keluar kelas gitu ya. Yang pertama itu inspirasi ya. Guru itu sebagai inspirasi bagi siswa itu sendiri. Kalau guru sendiri dalam kelas menyuruh siswa itu supaya hidup bersih, sedangkan guru itu saja tidak bersih ya. Bagaimana dia menjadi inspirasi kepada murid? Itu yang pertama. Yang kedua disuruh siswa itu belajar. Ya, gurunya duduk depan ya, tanpa melibatkan siswa itu. Peran kedua sebagai fasilitator. Ya. Sebagai guru kita dituntut mendidik dan mengajar. Ya. Mendidik itu memberikan ilmu-ilmu, materi-materi sesuai dengan bidang studi kita. Sedangkan mengajar adalah membentuk karakter. Di dalam pembelajaran mendalam ini kita ada pengalaman belajar Bu ya. Dalam pengalaman belajar ini peran kita, kalau kemarin di kegiatan pembelajaran sebelumnya itu lebih berpusat kepada guru, di sini diutamakan pembelajaran itu student center atau berpusat kepada murid. Apa yang dilakukan guru? Yaitu hanya sebagai fasilitator. Guru tidak lagi berceramah dari awal sampai habis dalam kelas, tapi hanya memberikan stimulus ya, stimulus atau masalah. Nanti murid itu yang akan mencari solusi masalah dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekannya untuk mencapai. Di sini ada 8 profil yang harus dicapai. Dari 8 ini nanti ada kegiatan untuk dipilih beberapa saja ya. Kita ambil satu aja setelah pembelajaran matematika ya. Karena saya seorang guru matematika. Selama ini di pembelajaran matematika itu kan sifatnya abstrak Bu. Abstrak itu tidak nampak ya, atau membayang-bayang seperti kata Bu Hanum tadi bicara tentang kubus. Siswa itu tidak tahu bentuk kubus itu seperti apa. Disuruh mencari luasnya. Bagaimana mencari luasnya sedangkan dia tidak kenal dengan kubus itu ya. Jadi tampilkan dulu kubusnya ini bentuknya apa, nanti baru cari luasnya. Itu yang pertama. Sebagai fasilitator kita memberikan media pembelajaran yang bisa dipelajarinya. Itu sebagai fasilitator. Yang ketiga sebagai motivator. Ya, motivator ini di dalam pembelajaran sebelumnya mungkin kita tidak memberikan mahasiswa
apa sih manfaat kita belajar ini? Ya, sebagai contoh, disuruh belajar matematika. Untuk apa kita belajar matematika? Kalau matematika jelas ya, karena ini hitung-hitungan. Ya, pertama masalah duit itu hitung-hitungan ya, masalah angka. Jadi kalau dalam kehidupan sehari, matematika ini sangat perlukan. Tanpa matematika sulit nanti. Belajar di kedai aja, kalau kita buat duit 10.000 nanti disuruh siswa belanja 6.000 dikembalikan orang 3.000. Dia terima saja karena dia tidak untuk hitung matematika ya. Itu salah satu. Kita berikan dulu apa sih manfaat kita belajar dalam kelas. Itulah sebagai motivator. Mungkin itu Bu, ada tambahan dari yang lain silakan. Oke, saya sangat tertarik dengan 3 poin tadi yang disampaikan Pak Dodi ya, bahwa guru itu adalah sebagai apa tadi Bapak Ibu? Fasilitator, motivator, dan juga inspirator. Jadi memang benar, kita harapannya setelah PMI kita mampu ya menerapkan 3 poin tadi. Mungkin agak sedikit tertampar juga nih menurut saya. Kadang memang ada di jam-jam terakhir kita kebiasaan ya Bapak Ibu, di jam terakhir masuk udah sangat lelah, bawaannya untuk jalan-jalan itu capek gitu ya Bapak Ibu. Nah ini jadi sebagai tamparan untuk kita semua bahwa menjadi guru itu juga tidak boleh mengenal kata lelah ya. 3 poin tadi memang harus diterapkan di setiap waktu. Nah mungkin langsung saya masuk ya, saya hubungkan dengan apa yang Pak Dodi sampaikan tadi mengenai 3 poin tadi. Tapi kan kita sadari bahwa ada hambatan dan juga tantangan, bahwa tidak semuanya mulus ya Bapak Ibu untuk menerapkan 3 poin ini. Mungkin dari Pak Rivaldi gimana nih, apakah tantangan utama yang dirasakan ketika kita mencoba menerapkan 3 poin yang disampaikan Pak Dodi tadi sebagai seorang guru melalui pembelajaran mendalam tadi kepada murid kita? Ya, baik, terima kasih Bu Ade. Mungkin tantangan yang paling saya rasakan yaitu masih terbiasa mengajar dengan cara yang lama, yaitu pembelajaran berpusat pada guru menjelaskan, menerangkan dan sebagainya. Dan tantangan yang kedua itu mungkin keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam ini, khususnya saya mengajar mata pelajaran PJOK. PJOK itu cuma 2 JP dalam seminggu. Dalam PJOK ini kalau kita mengajar di jam kedua atau ketiga itu waktu sudah habis untuk anak ganti baju. Jadi anak ganti baju dulu, waktu sudah habis 20 menit itu sudah memakan waktu ya Bapak Ibu. Belum lagi kita memberi anak sisa waktu untuk ganti baju lagi, untuk sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya, karena anak sudah olahraga, berkeringat, dan mungkin haus karena banyak Pak saya haus, minum dulu. Jadi biasanya saya memberikan waktu 10 menit untuk ganti baju dan minum dulu sebelum pergantian pembelajaran lagi. Mungkin juga itu bisa dirasakan oleh, di sini juga hadir guru PJOK dari SMP 10 Tambang. Mungkin Pak Gian juga merasakan keterbatasan waktu dalam belajar. Mungkin itu tantangan bagi saya. Terima kasih Pak ya. Apalagi sekarang ada MBG ya Bapak Ibu ya. Kita juga ngasih waktu untuk anak-anak kita makan, itu juga kadang terpotong nih waktunya. Jadi memang sebuah tantangan yang besar. Nah mungkin bisa ditambahkan sama Bu Hanum sebagai narasumber C satu-satunya di sini. Apa nih Bu tantangan yang Ibu rasakan? Kalau kami matematika banyak tantangannya Bapak Ibu. Pertama, salah satunya adalah mata pelajaran yang tidak disenangi kebanyakan ya Bapak Ibu. Tapi kami sebagai guru matematika harus bisa berinovasi. Setiap hari bagaimana pembelajaran itu bisa selalu hidup dan anak bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan baik. Jadi tantangan saya pertama memang sama, manajemen waktu Bapak Ibu. Ya, manajemen waktu yang pertama, karena kami matematika yang saya bilang tadi lebih banyak rumus. Rumus ini bagaimana kita sebagai guru harus bisa berinovasi, memberikan media pembelajaran yang baik yang bisa kita nanti berikan di dalam kelas gitu. Jadi di dalam selama ikut pelatihan mandiri ini banyak saya berbagi dengan guru lain
dengan guru lain dari sekolah lain, bagaimana menggunakan media pembelajaran, kemudian bagaimana membuat sebuah konsep biar matematika itu anak tidak membilang susah gitu. Ternyata menyenangkan. Saya pernah merasakan bahwa salah satu anak saya yang tahun ini, oh ternyata Bu Hanum matematika itu menyenangkan. Itu bangga banget saya, karena kalau kita kasih dari awal pembelajaran, siapa yang senang matematika? Paling 1 atau 2 orang yang tulis tangan. Tapi setelah pembelajaran yang saya lakukan, yang saya bilang dari tadi, kita harus memasukkan konsep dalam sebuah pembelajaran itu, kayaknya anak lebih senang. Apalagi anak-anak generasi emas yang lebih kreatif daripada gurunya, yang lebih cerdas dari gurunya menggunakan IT. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita harus menyeimbangkan dengan anak-anak kita ini. Jadi kita harus belajar yang apa ya Bapak Ibu, belajar sepanjang masa lah. Kita biar bisa mengikuti belajar pembelajaran yang pada saat ini yang selalu kita kaitkan dengan AI, kita selalu kaitkan dengan teknologi digital. Jadi harus bisa kita masukkan pembelajaran kita tadi dengan pemanfaatan digital. Kalau saya itu saja Ibu. Iya, terima kasih Bu Hanum. Iya memang ya, apalagi ada lagu matematika itu mematikan katanya Bu Hanum ya. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tapi jujur Bu Hanum, saya juga merasakan, karena saya sebenarnya juga jurusan matematika. Jadi waktu PPL itu kita harus kreatif sebenarnya biar anak itu tertarik tuh dengan angka-angka, karena mereka udah takut duluan kan dengan rumus-rumus yang kita tawarkan ya Bu Hanum. Oke, kita masuk lagi nih Bapak Ibu, izin kalau tadi kita udah menceritakan tentang bagaimana tantangan yang Bapak Ibu hadapi, mungkin kita lebih ingin mengali sebenarnya apa sih perubahan yang dirasakan sebelum sama setelah menerapkan PM untuk menciptakan generasi emas tadi. Mungkin kepada Pak Dwi, silakan. Saya kan masuk ke generasi tua ya Bu. Tadi menyambung sedikit, agak tambahan sedikit ya kan. Kalau saya baru tahu ternyata di kurikulum Merdeka ini diberi kebebasan memilih materi-materi esensial. Kemudian ditambah lagi dengan pendekatan mendalam. Di situ lebih dibuka lagi peluang sebenarnya yang pemilihan materi yang lebih mengena ke siswa itu dibebaskan di situ. Untuk sebenarnya kalau pengaturan waktu dan lain sebagainya, kita fokus yang memang ada permasalahan itu ada di diri siswa. Misalkan kita tengok dari orang tuanya, dia seorang pedagang ya kan, buka toko dan lain sebagainya, dia seorang petani dan lain sebagainya. Sebenarnya permasalahan itu yang bisa dihubungkan dengan kondisi CTL, atau kalau dulu ada istilah CTL, contextual teacher learning ya. Di situ itu yang memang yang harus diterapkan, jangan terfokus pada target-target angka. Itu saja, mungkin nanti ada tambahan. Oke, ya terima kasih Pak Dedi. Yang penting kita sesuaikan sama DL ya Pak ya. Nah mungkin boleh tambahan dari Pak Dodi, apa yang Bapak rasakan sebelum dan sesudah nih menerapkan PM itu sendiri Pak Dodi? Baik Ibu, ini saya sedikit berbagi pengalaman ya, karena di sini kemarin saya ada salah satu sebagai guru model open class ya. Oh iya betul. Kita kaitkan itu. Sebelumnya di pembelajaran saya sehari-hari sebagai guru matematika ini, seperti kata Bu Hanum tadi, sangat menakutkan ya. Biasanya sebelum PM itu saya memberikan materi, terus saya berikan rumus, terus berikan latihan. Dan ini juga waktunya juga habis sebenarnya, karena latihan itu dalam matematika memerlukan waktu yang lama. Nah, jadi situ lebih berpusat pada saya sebagai guru, sehingga siswa itu menurut aja apa yang disampaikan oleh guru. Jadi keaktifan siswa itu tidak terlalu banyak gitu ya. Sedangkan setelah PM ini, pembelajaran kita kan lebih fokus pada murid tadi. Jadi guru hanya memberikan pengantar saja, sedangkan siswa akan lebih aktif dalam kegiatan kelompok ya. Jadi di sini dari hasilnya sudah jauh berbeda Bu. Yang sebelumnya siswa itu tidak aktif, sekarang siswa dituntut walaupun tidak aktif dipaksakan aktif gitu ya. Karena kita menuntut nanti generasi ke depan itu sebagai pengganti kita ya, dan teman-teman yang lain. Ada nanti di generasi emas itu yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden kita melalui nawacitanya dan dilanjutkan oleh program dari Bapak Pendidikan
dasar menengah. Jadi bagaimana kita membentuk siswa-siswa kita itu. Yang pertama tadi pendidikannya, yang kedua karakternya. Di dalam pembelajaran matematika sering lupa saya Bu, masalah karakter ya. Kalau saya belum pembelajaran mendalam. Di pembelajaran mendalam ini setiap mata pelajaran itu wajib menanamkan pendidikan karakter ya. Di sini saya mulai melakukan beberapa terobosan kemarin pada kegiatan open class. Saya memberikan sebuah motivasi berkaitan dengan kegiatan dimensi yang pertama itu keimanan. Saya bercerita sedikit bagaimana sebagai seorang anak yang beriman ya memberikan contoh lagi. Jadi di sini ada sedikit perbedaan ya. Jadi untuk pembelajaran mendalam ini selain memberikan materi, saya juga sudah berupaya memberikan penguatan atau pendidikan karakter sebagai guru matematika. Yang selama ini pendidikan karakter ini dititipkan kepada guru agama dan guru PPKN. Sedangkan untuk pembelajaran mendalam, pendidikan karakter adalah tanggung jawab seluruh lapisan warga sekolah. Gitu. Oke, jadi terlihat jelas ya Bapak Ibu, selain dari pemahaman tadi juga dari segi karakter, karena memang kita sangat astagfirullah dengan karakter anak kita sekarang ya. Tapi mungkin itu juga salah kita sebagai seorang guru, yang seperti Pak Dodi sampaikan tadi. Pada dulu kita selalu menekankan itu hanya untuk guru agama. Silakan nih guru agama tugas kalian untuk penanaman karakter, sehingga anak itu terbentuk yang kita lihat sekarang ya, kurang berkarakter dan segala macamnya, kurang etikanya. Tapi memang benar bahwa di PM ini kita ditekankan ya Bapak Ibu untuk menciptakan biar mencapai DL tadi, karakter-karakter menuju generasi emas tadi. Nah mungkin ini sebagai penutup sekaligus closing statement ya nanti ya. Nah pertanyaannya itu bagaimana dari Bapak Ibu semuanya memastikan nih bahwa Bapak Ibu sebagai guru telah menerapkan PM dan sudah yakin bahwa itu mampu menciptakan generasi emas. Mungkin secara singkat saja dari Bu Hanum dulu sekaligus closing statement ya Bu. Terima kasih moderator, Ibu moderator. Kalau saya pribadi sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan sangat banyak pengalaman yang luar biasa saya dapatkan. Walaupun pada saat ini sekolah kami sedang direnovasi, tapi kami berusaha untuk bisa bagaimana memasukkan RPM ini ke dalam kelas gitu. Bagaimana caranya Bapak Ibu, ingin saya menyampaikan apa yang saya dapatkan di dalam pelatihan ini dengan saya terjun dengan anak saya gitu, dengan siswa saya di sekolah yang karakternya berbeda dengan sekolah yang lain gitu. Jadi banyak sekali dampak positif yang saya dapatkan, pengalaman serta berbagi praktek baik yang saya lakukan di sekolah juga membuat teman-teman di sekolah tahu bahwa lebih simpel, lebih bagus, kemudian lebih mendalam pembelajaran mendalam ini rupanya. Jadi kami juga di sekolah Ibu moderator, kami sudah mengimbaskan praktek pembelajaran mendalam ini di UPT SMP Negeri 4 Tambang. Kami cari apa permasalahannya yang didapatkan pada saat pembuatan RPM, kemudian kami buat lagi. Ternyata di dalam RPM itu yang jadi masalah waktu saya pengimbasan yaitu masalah model pembelajaran itu kadang tidak sinkron di dalam kegiatan inti. Akhirnya Ibu Kepala Sekolah kami segera membuat lagi pelatihan lagi untuk khusus model-model pembelajaran. Begitulah bagaimana guru-guru di sekolah bisa meningkatkan kompetensi sekolah. Setelah itu buat lagi RPM per masing-masing guru. Nah, kami dampingi, ada Bu Linda, Bu Suci yang ikut pelajaran mandiri. Kami temukan lagi ada yang ditemukan lagi di dalam itu seperti asesmen. Nah, jadi akhirnya kita telaah lagi RPM itu, mudah-mudahan bisa sempurna gitu. Jadi alhamdulillah apa yang saya dapat ilmu di sini saya bisa berbagi praktek baik di UPT SMP Negeri 4 Tambang. Oke, berarti dengan memastikan tetap berlanjut ya Bu ya memahami pembelajaran dalam. Mungkin dari Pak Dodi silakan Pak. Kalau dari saya, apa sih perbedaan pelatihan? Kan saya selama ini saya sering mengikuti pelatihan ya. Apa sih yang baru di PMI? Mungkin itu yang mau saya sampaikan di sini. Karena kalau menurut kita dari awal dulu sampai sekarang Menteri Pendidikan itu setiap ganti menteri ganti kurikulum.
Apakah kurikulum sebelumnya tidak bagus? Alhamdulillah kurikulum sebelumnya bagus. Contohnya saya menjadi seorang guru. Ya, ini saya adalah bukti dari hasil kurikulum sebelumnya. Jadi yang berbeda di sini adalah karena kita sudah hidup di zaman Gen Z, di mana anak-anak kita mulai acuh tak acuh atau mulai tidak memperhatikan kiri kanannya, sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, inilah yang perlu kita ubah, itu tentang pola pikir. Pola pikir. Karena di sini awal-awal saya ikut pelatihan ini, yang paling pertama diajarkan di dalam pelatihan ini adalah bagaimana pola pikir kita itu tidak pola pikir tetap, tapi pola pikir bertumbuh. Mungkin ini sebagai salah satu tolak ukur perbedaan antara pelatihan pembelajaran mendalam ini dengan pembelajaran sebelumnya. Bagaimana mengubah mindset? Ya, karena kita sudah nyaman sekali dengan posisi kita saat ini, mungkin sudah di kasur rumput atau di kursi yang bagus, jadi kita tidak mau bertumbuh. Jadi seharusnya kita terus berusaha untuk mengembangkan diri dan juga mengimbaskannya kepada rekan-rekan kita yang lain. Jangan hanya kita bertiga ikut pelatihan ini saja yang mendapat ilmu, tapi rekan kita di sekolah tidak. Jadi salah satu hal yang kami lakukan kemarin, kami sudah melakukan pengimbasan di sekolah tentang pembelajaran mendalam ini bersama dengan Bapak Kepala Sekolah kami juga kemarin, karena kami ada kegiatan belajar guru itu setiap hari Sabtu, memang terjadwal di sekolah kami ada kegiatan belajar guru. Jadi setiap hari Sabtu itu kami akan berkumpul bersama membahas hal-hal yang berkaitan dengan guru, apa yang sifatnya mendesak atau kejadian sidentil kami bahas bersama dengan guru-guru sekolah, karena kami juga sudah ada komunitas guru belajar di sekolah. Jadi mungkin itu Bu, salah satunya itu bagaimana mengubah mindset kita supaya kita dapat lebih terus berkembang ya, jadi tidak tetap di situ. Apalagi kita sampai mundur itu jauh sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi. Mungkin terakhir perwakilan satu sekolah kan Pak ya, perwakilan boleh apa menjadi tadi tolak ukur biar berkelanjutan bisa menciptakan generasi emas. Pelan-pelan Bu. Ada tanaman-tanamannya, mungkin bisa tadi ya, guru yang pernah saya dengar, ternyata guru yang paling bagus itu Bapak Ibu, guru yang menginspirasi. Soekarno bisa seperti itu karena gurunya, ya, suaranya besar, dia pernah berguru, kemudian disitulah cara berbicara gurunya, dia pernah mondok bahasanya atau ikut ngenger kalau bahasa Jawanya di rumah salah satu pendiri dari Masyarakat Islam PSI pada waktu itu. Di situ seperti itu gaya bicaranya dan sebagainya, itu yang dicontoh sehingga dia menjadi seorang yang hebat, presiden yang suaranya bisa didengar. Nah, untuk itu mungkin dari tahapan kecilnya dari perubahan guru dulu. Jadi kalau ada komunitas guru ngobrol yang dibicarakan itu dulu yang diubah. Untuk siswa kita pelan-pelan, gurunya kalau ngobrol lah, ngobrol ngerumpi lah, ngobrol permasalahan ini yang dibahas, bukan gibah dan sebagainya. Itu dulu dari aspek gurunya dulu. Untuk ke siswanya mungkin itu inspirasi yang itu yang bisa membawa siswa. Oh iya, kita tengok lagi dari jadwal masuk ke perpustakaan pun guru jarang di situ bisa tengok presentasinya yang masuk ke perpustakaan itu berapa gitu kan. Nah, dari masuk perpustakaan saja bisa tahu di situ. Untuk gurunya saja jarang baca, apalagi siswanya gitu. Nah, jadi guru itu dengan berubah pelan-pelan mungkin bisa menginspirasi siswanya. Oke, berarti dari diri sendiri dulu ya Pak Dia. Oke Bapak Ibu, sebelum kita tutup, saya beri kesempatan dulu nih kepada para hadirin yang mungkin ingin bertanya. Kita kasih kesempatan ya, 1 atau 2 pertanyaan kepada narasumber hebat kita di depan ini. Adakah dari Bapak Ibu para hadirin yang ingin mengali lebih dalam lagi bagaimana PKN ini mampu menciptakan generasi emas? Kami persilakan. Kita kasih kesempatan kepada 1 orang. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin tamu undangan ya, yang mungkin bisa juga yang bukan menjadi peserta, mungkin pengen mengulik lebih dalam nih bagaimana pembelajaran mendalam mampu membentuk generasi emas. Silakan Bapak Ibu, apakah ada?
Atau dari Fasil mungkin ingin bertanya? Dari kepala sekolah ada Bapak Ibu yang ingin? Oke. Baik, kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas paparannya. Kami juga kepala sekolah kemarin juga mengadakan PM, tetapi materinya berbeda. Di sini kan lebih cenderung kepada pelajaran mendalamnya, mungkin RPM-nya ya lebih. Nah, tadi dari beberapa yang Bapak Ibu sampaikan, yang ingin saya tanyakan ada beberapa item. Yang pertama, untuk merubah karakter itu kan tidak mudah. Melalui pembelajaran mendalam ini, apakah menurut Bapak Ibu pilar dari tujuan pendidikan nasional itu dengan adanya pelajaran mendalam itu, pertama apakah sudah tercapai? Bapak Ibu tadi kan sudah menjelaskan sudah teori ini, teori itu, pelajaran ini, pelajaran itu. Apakah ketiga pilar ini sudah menurut Ibu dengan teori-teori pelaksanaan yang Bapak Ibu lakukan itu sudah semaksimal mungkin? Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah pelajaran yang selama ini menurut Bapak Ibu kan yang berubah tadi, ini kan kurikulum tetap ya, kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Nah, di sini kalau pembelajaran yang sudah itu, menurut Bapak Ibu, apakah ada unsur pendekatan deep learningnya? Apakah ini penemuan baru atau memang kaji lama dirubah dengan penyebutan baru? Nah, seperti itu saja tadi. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu guru hebat. Jadi kita dapat 2 pertanyaan ya dari 1 orang. Jadi kita tutup saja. Jadi cukup 1 orang aja karena sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin yang pertama pertanyaan tentang karakter tadi ya. Oke, tentang pendidikan karakter tadi, apakah sebenarnya apakah pilar tujuan dari pendidikan itu sudah termuat di dalam pembelajaran mendalam? Karena tadi Pak Doni juga membahas tentang karakter, mungkin Pak Doni silakan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Ustaz. Jadi Pak Idi ya. Mohon izin Pak. Nah, ini yang pertama tentang pendidikan karakter ya. Di kurikulum atau pendekatan pembelajaran mendalam ini ada yang berubah dari sebelumnya, yaitu ada profil pelajar Pancasila sekarang berubah menjadi 8 profil lulusan. Adapun tujuan 8 profil lulusan ini adalah seluruhnya untuk pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter yang pertama mulai dari keimanan, kewargaan sampai yang ke-8 itu adalah untuk meningkatkan atau menumbuhkan karakter pada peserta didik. Nah, kaitannya sekarang apakah dengan PM ini sudah terlaksana atau belum? Ini sesuai dengan kemampuan seorang guru, Pak ya. Kita sebagai guru ini tidak bisa menyamaratakannya. Mungkin kalau kami yang masih muda, masih semangat, bisa menjalankan apa yang dituntut oleh kurikulum. Sesuai dengan apa kata Pak Ripaldi tadi, keterbatasan waktu. Selain keterbatasan waktu juga keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua sekolah itu sarana dan prasarana mendukung untuk kegiatan pembelajaran ini. Ya, sekarang pemerintah sedang menggiatkan kegiatan, ada bantuan, salah satunya untuk pemanfaatan media digital. Itu salah satu kerangka dalam pembelajaran, yaitu pemanfaatan digital untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, tadi ada nggak sebelumnya kegiatan PM ini pada kurikulum sebelumnya? Lebih kurang sama Pak ya sebenarnya, cuma penyebutannya tadi berbeda dan juga pelaksanaannya berbeda. Masing-masing kurikulum itu menyampaikan materi. Ya, materi itu sebenarnya bagus, tapi pelaksanaan ke bawah, ya pelaksanaan ke bawah itu yang tidak berjalan dengan sesuai dengan keinginan yang di atas gitu ya. Apalagi sebagai guru itu, ya tadi berada di zona nyaman gitu ya. Bagaimana
kita tadi dengan mengasih rumus saja udah selesai itu gitu ya. Jadi ngapain kita repot-repot memberikan ini, memberikan itu. Jadi pola pikir guru itu yang tidak bisa diubah dari atas langsung ke bawah gitu. Ya, jadi hal yang pertama kata Pak Dwi tadi, pelan-pelan, alon-alon dulu ya. Satu orang guru berubah, besok 2 orang, besok 3 orang. Jadi lama-kelamaan berubahlah itu. Jadi apakah ini sudah biasa sebelumnya? Sudah ada, mungkin bentuknya berbeda dan beberapa porsi tidak ada gitu ya. Jadi pendekatan learning ini kita adopsi juga dari luar gitu ya. Jadi di sekolah di sini ada pembelajaran mendalam. Ada tambahan Bu? Oke, ada tambahan dari Bu Anu? Sudah cukup dari Pak Dwi? Oke, silakan Pak. Saya kira sama ya Pak, cuma pendekatannya saja, kemudian titik pengukuran saja penekanannya. Jadi penekanan itu kan kita kan berkembang juga, siswa kan yang dihadapi kan barang hidup ya Pak. Jadi mungkin generasi ada pengertian mengenai Gen Z dan lain sebagainya, itu kan perubahan pola pikir. Jadi sudah suatu keniscayaan pendekanannya pun berbeda, walaupun kurikulumnya tidak penamaannya saja, tapi pendekatannya ke titik permasalahan dari kurikulum tersebut, dari hasil yang kurikulum yang dulu itu yang kemudian disempurnakan. Itu saja Pak, hanya penyempurnaan saja ya. Oke, bagaimana Pak? Oke, sudah. Beri tepuk tangan dulu kepada narasumber kita pada pagi hari ini, karena memang kira-kira mau nambah apa enggak Bapak Ibu? Kira-kira mau nambah apa tidak? Pada diam semua. Ya, karena kita keterbatasan waktu juga ya, karena ada sesi selanjutnya yang juga luar biasa, ada sesi 2 dan sesi 3. Maka untuk sesi 1 ini kita cukupkan ya sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat narasumber pada hari ini. Semoga dengan pembelajaran mendalam ditambah lagi dengan talk show pada sesi pertama ini, kita semuanya bisa sama-sama komitmen setelah ini mampu menerapkan semua yang kita dapatkan tentang pembelajaran mendalam untuk menciptakan generasi emas di kemudian hari untuk murid-murid kita. Nah, mungkin sedikit jingle nih Bapak Ibu, kalau nanti saya mohon dukungannya. Nanti kalau saya sebut lokus 11, Bapak Ibu bantu jawab guru hebat ciptakan generasi emas. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, kita sama-sama ya Bapak Ibu. Lokus 11. Sekali lagi Bapak Ibu ya, serentak gitu ya. Lokus 11, guru hebat ciptakan generasi emas. Baik, saya Ade Suci Ramadhani sebagai moderator di sesi 1 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tentunya ini menjadi hal yang luar biasa saya terima sebagai guru muda, guru Gen Z, dan juga untuk Bapak Ibu semoga, dan mohon maaf apabila dalam membawakan sesi yang pertama ini terdapat banyak kesalahan kata. Sekian dari saya. Siang-siang makan nasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.